Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan informatika di pertemuan yang kedua. Nah, sebelum dimulai, anak-anakku sekalian, marilah kita membaca doa. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Marilah kita membaca doa umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum dimulai untuk materi yang kedua ini, mungkin pada materi yang lalu, yang pertama tentang perangkat keras komputer, ada yang perlu ditanyakan, anak-anak bisa untuk menjapri wali kelasnya ya. Saya ulangi sekilas saja, di mana perangkat keras itu yaitu barangnya bisa dilihat secara fisik dan juga bisa dipegang. Contohnya berbagai macam yang ada di samping kalian, di depan kalian, yang khususnya masalah perangkat komputer anak, mouse, keyboard, monitor, CPU, printer, sound, dan seterusnya. Itu disebut dengan hardware atau perangkat keras. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas masalah software atau perangkat lunak. Nah, apa software itu atau perangkat lunak itu? Komputer merupakan mesin pemproses fakta atau data menjadi informasi. Jadi tadinya berbentuk data sehingga berbentuk informasi. Itulah komputer ya. Jadi software itu adalah program daripada komputer. Program apa? Nah, bermacam-macam, tergantung kita membutuhkan program apa yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Jadi pengguna kalian semua, kita semua dengan perangkat keras itu penyatunya yaitu software ya. Bentuk kecil dari perangkat lunak yaitu operating arithmetic. Nah, masih ingat nggak dulu dijelaskan pada awal yaitu di mana sebelum adanya komputer itu adalah kalkulator ya, aritmatik. Sehingga penemu komputer pertama kali adalah seorang yang ahli matematika atau logika. Itu anak-anak. Nah, ini sejarah daripada perangkat lunak pada tahun 1842 yaitu ada Augusta, seorang yang pertama membuat perangkat lunak yang diterapkan BBG Analytical Engine ya. Nama ada diabadikan sebagai nama sebuah bahasa komputer ya. Lagi yaitu pada tahun 1945 oleh Bugs. Suatu saat relay komputer ya Herbert Mark II ditemukan rusak. Ternyata dalam relay yang rusak ditemukan sebuah kutu atau bug ini yang telah terjepit mati. Nah, inilah aplikasi atau software ya perangkat lunak yang awal-awalnya ini pada Indonesia waktu itu merdeka ya, pada tahun 1945. Sejak saat itu, jika komputer tidak berfungsi atau tidak program mengalami kesalahan, maka para ahli akan mengatakan bahwa mereka sedang melakukan proses debugging atau mencari kutu, maksudnya untuk mencari sebab atau kesalahan. Misalnya kalian tanya, lah ini kenapa ya komputer saya kok sering mati lagi, itu kemungkinan sistemnya terhapus sehingga butuh diinstal ulang, atau aplikasinya juga seperti itu anak-anak. Kalau komputer mati tidak sesuai dengan prosedurnya, mematikan tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, maka akan terjadi miss atau dis ya, sehingga komputer tidak berfungsi lagi. Bisa disempurnakan lagi apabila kita program ulang. Nah, klasifikasi perangkat lunak ada berbagai macam, yaitu perangkat lunak secara umum yang dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem, yaitu meliputi bahasa, sistem operasi, dan utility. Ada lagi yaitu perangkat lunak aplikasi. Nah, sekarang perangkat lunak sistem ada yang sistem 1 dan 2. Yang termasuk sistem 1 yaitu bahasa pemrograman. Insya Allah ini ada nanti di bahasa pemrograman bagaimana kita membuat seperti Mac
Nah, seperti anak panah kalau diklik menjadi nek. Nah, itu bahasa pemrograman yang kita pakai. Walaupun kalian di SMP, tetap nanti ini akan ada anak-anak, tetap akan dipelajari. Nah, yang kedua yaitu sistem operasi. Apa sistem operasi itu? Sistem operasi ini kalau saya pada waktu pertemuan satu saya jelaskan itu andaikan tuh rumahnya. Maksudnya sebelum kalian membeli perabot harus ada rumahnya. Nah, rumahnya di dalam komputer pemrograman itu apa? Softwarenya, rumahnya software itu apa? Yaitu sistem operasi. Contohnya Windows. Kalian belum bisa menginstal aplikasi apapun, antivirus, Office, ataupun yang lainnya sebelum kalian menginstal Windows. Misalnya kalau kita menggunakan sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi ini juga macam-macam anak-anak, tidak hanya Windows saja, bisa DOS, Linux, IBM, Apple, dan seterusnya. Nah, sekarang ini ya, ada berbagai macam Microsoft atau ada berbagai macam sistem operasi yang sering kalian gunakan, yaitu menggunakan apa? Microsoft apa? Microsoft Windows, karena ini adalah sistem operasi. Microsoft macam-macam ya. Kalau dari segi sistem operasi maka kita menggunakan Microsoft Windows. Tapi kalau dari segi aplikasi setelah operating system yang kita install Microsoft apa? Yaitu Microsoft Office, baik itu Word, Excel, Access, PowerPoint ataupun yang lainnya. Ini ada berbagai macam ya. Kalau misalnya kalian menggunakan HP, menggunakan apa? Oh, Android. Nah, di dalam Android ada berbagai macam juga softwarenya, ya kan? Itu kalau aplikasi. Yang ini adalah bentuk-bentuk macam-macamnya dari operating system, baik itu yang ada di komputer, laptop, ataupun di HP. Ini perangkat lunak sistem yang kedua yang termasuk adalah utility. Utility itu kan alat bantu. Jadi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Contohnya Norton, antivirus ya, Norton. Nah, digunakan untuk mengisi ulang isi harddisk. Ini juga ya, Norton utility digunakan untuk mengatur ulang isi harddisk atau mempartisi. Tadinya kalau kalian beli harddisk misalnya ada 500 giga, lah itu dipartisi, saya bagi, maksudnya dipartisi itu dibagi menjadi 3, drive C, drive D, drive E, itu namanya partisi. Lah partisinya kita otomatis menggunakan apa? Aplikasi. Memeriksa disket yang rusak, bukan secara fisik tapi dalamnya, disketnya masih bagus, tidak pernah terjatuh, tapi kok kalau datanya tuh kadang bisa dibuka kadang enggak, lah itu untuk memeriksa dalamnya itu juga menggunakan utility. Terus ada lagi utility itu apalagi misalnya digunakan untuk file kalian yang terhapus. Ini flash disk saya, hard disk saya nggak sengaja ke format. Terus kalian bisa untuk mengembalikan data itu walaupun tidak 100%, kurang lebih 80% bisa digunakan menggunakan aplikasi bantu. Itu anak-anak ya. Perangkat lunak generasi pertama. Nah, generasi pertama yaitu tentang language, bahasa pemrograman aritmatik. Nanti bagaimana kalian menggunakan kalkulator seakan-akan berfungsi sebagai kalkulator, itu bisa anak-anak. Nah, ini adalah macam-macam dari aplikasi bantu antivirus yang Express yang sering dipakai, Avira, AVG, bahkan SmartDAV ya, itu juga salah satu termasuk program bantu yang disebut dengan aplikasi utility. Ini lanjutannya yaitu bahasa macam-macam, ada yang tingkat rendah, ada juga yang tingkat tinggi. Apakah nanti kita menggunakan COBOL, BASIC, Pascal, VB ya. Biasanya kalau anak-anak menggunakan adalah VB, Visual Basic. Kalau Delphi itu kalau misalnya pada dalam kuliah menggunakan, bisa digunakan salah satu aplikasi Delphi ini ya, atau VisualFox Pro. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan membahas masalah Visual Basic ya selanjutnya. Nah, ini dari macam-macam ya. Di sini ada yang namanya PHP ya, program pemrograman ini, aplikasi pemrograman. Ada yang menggunakan VB itu Visual Basic, ada yang C++ ya, MySQL,
Linguik ya, Java, kalau game-gamean kalau tidak ada program Java ya, atau PHP, ini yang pertama kali awal menggunakan game-gamean itu aplikasi pembantu untuk membuat game. Nah, di sini ada yang namanya Fortran ya, Algol, COBOL, ini semuanya bahasa pemrograman. Fortran, Transport, ya, list pemrogramming, Ergolic, Linguik. Jadi semua ini macam-macam daripada juga ada sejarahnya ya. Pada tahun berapa C++ digunakan, menggunakan Pascal, menggunakan Basic, COBOL dan seterusnya, itu kapan penggunaannya lah, ini sudah ada tahunnya. Sebelum Indonesia merdeka ini ya. Kalau yang tahun 70-an itu sudah mulai, yang pada sudah merdeka semua ini anak-anak sudah menggunakan yang Fortran, Lisp, Algol. Kalau yang sebelum merdeka itu menggunakan operating sistemnya. Nah, ya, sistem operasi ini kan yang bahasanya dalam artian kita memberikan aplikasi tambahan setelah adanya operating system. Nah, di sini ada berbagai macam operating system. Yang pertama kali harus dijalankan ya, OS itu operating system, merupakan software yang pertama kali harus dijalankan. Jadi tidak bisa kita install aplikasi dulu sebelum kita menginstal operating system. Ini ada tahun-tahunnya, perkembangannya. Ini ada yang operating system yang sudah terbaru ya, yang memiliki IBM, Unix tuh. Tapi kalau tadi yang sebelum Indonesia merdeka itu ya, masih awal-awalnya operating system. Jadi dulu itu dijelaskan di dalam sejarah, komputer pertama kali itu besarnya satu gedung ya, seperti satu gedung yang dimana itu masih pertama kalinya. Lama-lama lah sampai terakhir ini bisa dibawa kemana-mana, seperti kalian bawa laptop, HP dan seterusnya. Perkembangannya ini ya, Windows juga berbagai macam Windows, ada Windows 95, 98 ya, terus lagi Windows Millennium, Windows XP dibagi menjadi XP1, XP2, XP3, Windows Vista yang disempurnakan dengan Windows 7, ada lagi Windows 8 disempurnakan dengan Windows sekarang yang terakhir yaitu Windows 10, belum cetak ya nih ya. Jadi ada Windows 8 dan Windows 10 yang terakhir. Dengan sistem operasi lainnya, yaitu ada berbagai macam operating system, Linux penggunaannya ya, Palm operating system, Windows Mobile, Windows E dan Sambia. Tadi berbagai macam adanya operating system. Di sini dijelaskan kalau aplikasi operating system itu digunakan untuk awal mula sebelum penginstalan aplikasi yang lainnya. Karena operating system ini sebagai dibagaikan rumah ya anak-anak. Nah, kalau aplikasi Microsoft Office itu aplikasi yang digunakan untuk perkantoran, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, PowerPoint itu perkantoran karena biasanya digunakan untuk presentasi. Perusahaan mempresentasikan hasil hasil produknya. Nah, itu menggunakan presentasinya. Excel digunakan untuk perhitungannya, pembukuannya, laporannya. Apalagi juga Microsoft Word untuk pengetikan surat dinas dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada berbagai macam sistem operasi ya, tadi sudah dijelaskan semua, macam-macamnya. Microsoft Office juga sudah ada semua. Antivirus atau utility itu bantu ya, untuk aplikasi bantu, membantu komputer dalam artian misalnya untuk mempartisi, membagi hard disk, membantu komputer dalam artian kalau kena virus, membantu komputer apabila datanya tuh hilang ya. Jadi berbagai macam. Semua aplikasi mempunyai fungsi sendiri-sendiri, bahkan operating system yang fungsinya sangat besar. Juga contoh-contohnya sudah jelas. Nah, ini dari macam-macam ya. Di sini ada yang namanya PHP ya, program pemrograman ini, aplikasi pemrograman. Ada yang menggunakan VB itu Visual Basic, ada yang C++ ya, MySQL, Linguik ya, Java. Kalau game-gamean kalau tidak ada program Java ya, atau PHP, ini yang pertama kali awal menggunakan game-gamean itu aplikasi pembantu untuk membuat game.
gambarnya, contohnya ini Microsoft Office. Insya Allah anak standar asing lagi. Nah, di sini ada berbagai macam operating system. Yang pertama kali harus dijalankan ya OS itu operating system, merupakan software yang pertama kali harus dijalankan. Jadi tidak bisa kita install aplikasi dulu sebelum kita menginstal operating system. Ini ada tahun-tahunnya, perkembangannya. Ini ada yang operating system yang sudah terbaru yang memiliki IBM, Unix tuh. Tapi kalau tadi yang sebelum Indonesia merdeka itu ya masih awal-awalnya operating system. Jadi dulu itu dijelaskan di dalam sejarah komputer pertama kali itu besarnya satu gedung ya, seperti satu gedung. Perkembangannya ini ya, Windows juga berbagai macam Windows, ada Windows 95, 98 ya, terus lagi Windows Millennium, Windows XP dibagi menjadi XP1, XP2, XP3, Windows Vista yang disempurnakan dengan Windows 7. Ada lagi Windows 8 disempurnakan dengan Windows sekarang yang terakhir yaitu Windows 10. Belum dicetak ya ini. Ya, jadi ada Windows 8 dan Windows 10 yang terakhir. Nah, dengan sistem operasi lainnya yaitu ada berbagai macam operating system, Linux penggunaannya ya, Palm operating system. Ini dikerjakan anak-anak, bisa dikirim via wali kelasnya atau dikirim langsung ya. Sebelum ini saya akhiri, marilah kita semoga ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah berkah bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Anak-anakku baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.